Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas kembali tentang jurnal umum, buku besar, kemudian membuat neraca saldo pada perusahaan jasa. Seperti yang tampak pada layar, terdapat 9 transaksi Arunika Taylor pada bulan Februari 2020. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam jurnal umum. Sebelumnya, terlebih dahulu kita membahas bagian akun Arunika Taylor. Bagian akun Arunika Taylor, untuk akun neraca, aktiva dimulai dengan kode 1, kas 11, 12 untuk perlengkapan, 13 untuk peralatan. Kemudian, utang dimulai dengan kode angka 2. Untuk utang dagang, kodenya 21. Kemudian kode 3 untuk akun modal, 31 modal nikah, 32 prive nikah. Kemudian akun-akun yang ada pada akun laba rugi, yaitu kode 5 untuk beban, 51 beban gaji, 52 beban sewa. Dan yang terakhir, pendapatan diawali dengan kode 4, 41 untuk pendapatan jasa. Jurnal umum untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Februari 2020. Nika sebagai pemilik perusahaan menyetor uangnya sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awal perusahaannya dengan bukti jurnal 01. Maka pada halaman pertama akan kita jurnal karena perusahaan menerima uang, oleh karena itu uang sama dengan kas, kasnya didebet. Sedangkan yang dikreditnya modal nikah sebesar 10 juta rupiah. Nah, yang ini keterangannya untuk setoran modal awal. Transaksi yang kedua terjadi pada tanggal yang sama, pada tanggal 1 Februari. Jadi pada kolom tanggal tidak perlu dituliskan tanggal lagi. Langsung ke nomor buktinya, masukkan 198. Adapun transaksi yang kedua ini yaitu perusahaan menyewa toko sebesar Rp300.000 untuk bulan Februari 2020 saja. Maka pembayaran menggunakan uang. Oleh karena itu, perusahaan akan mengeluarkan uang. Jika perusahaan mengeluarkan uang, maka kas berkurang dan letaknya di kredit senilai Rp300.000. Kemudian beban sewa. Nah, jika sudah ada yang dikredit, cara ingatnya gitu aja. Jika kas dikredit, maka lawannya harus didebet. Nah, untuk saldo normal beban sewa juga berada di debit. Jadi yang didebet beban sewa sebesar Rp300.000. Lanjut pada transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 2 Februari 2020, perusahaan membeli mesin jahit senilai Rp2.800.000 secara tunai. Nah, jika secara tunai, maka perusahaan membayar pada saat itu juga. Jadi, uang juga kembali keluar. Jika uang perusahaan keluar, maka kas letaknya di sisi kredit senilai Rp2.800.000. Nah, mesin jahit yang sudah perusahaan beli kan diterima oleh perusahaan nih. Jika perusahaan menerima mesin jahit tergolong ke dalam peralatan, maka dengan bertambahnya mesin jahit juga nilai peralatan ikut bertambah senilai Rp2.800.000. Sekarang kita mencatat pada lembar di halaman kedua. Dengan transaksi pada tanggal 3 Februari, perusahaan membeli mesin obras secara kredit alias utang pada CV mesin OK seharga Rp4 juta dengan nomor bukti 09. Maka jurnal yang kita catat yaitu
diulangi lagi pada kolom tanggal buat tahunnya, kemudian di bawahnya diawali dengan bulan, dan di sebelah kanannya tanggal. Kemudian nomor buktinya 09. Adapun jurnalnya, nah, mesin obras sama seperti mesin jahit tadi, tergolong ke dalam peralatan. Jika perusahaan membeli peralatan, maka peralatan sekarang menambah harta si perusahaan. Oleh karena itu, saldo normal untuk peralatan yaitu adanya di debit. Nah, dengan adanya bertambahan nilai peralatan, maka peralatan ditaruh di sisi debit sebesar 4 juta rupiah. Nah, kemudian pembelian yang dilakukan oleh perusahaan itu letaknya di sisi kredit. Dan pada transaksi ini perusahaan berhutang pada CV Mesin Oke. Nah, bertambahnya utang dagang letaknya di sisi kredit. Ini sesuai dengan saldo normal si utang dagang. Jadi, pada transaksi ini utang dagang letaknya di sisi kredit senilai 4 juta rupiah. Transaksi Arunika Taylor pada tanggal 4 Februari 2020. Perusahaan membeli benang, kain, resleting, dan bermacam-macam perlengkapan lainnya sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Nah, saya ulangi lagi ya. Pembeda antara perlengkapan dan peralatan, jika perlengkapan itu barang yang habis pakai, sedangkan peralatan tidak habis pakai tetapi mengalami penyusutan. Oke, lanjut ke jurnal umumnya, yaitu, nah, konsepnya itu sama. Jadi, jika membeli peralatan atau perlengkapan, maka akan menambah nilai perlengkapan atau peralatan tersebut. Nah, di sini kan perusahaan membeli perlengkapan, maka kita tulis pada sisi debit sejumlah 3 juta rupiah. Kemudian pembelian secara tunai. Jika secara tunai berarti uang akan dikeluarkan oleh perusahaan dan diletakkan di sisi kredit. Kas berkurang sebesar 3 juta rupiah. Tapi kalau misalkan secara kredit, kasnya tinggal diganti aja dengan utang dagang. Seperti itu ya. Transaksi pada tanggal 15 Februari, perusahaan menerima pendapatan jasa dari konsumen atas 20 baju seragam yang dijahit. Nilai per baju, ongkos jahitnya itu Rp150.000 misalkan. Jadi dikalikan dengan 20 baju, totalnya senilai 3 juta rupiah dengan nomor bukti 02. Nah, kita catat, jika perusahaan menerima uang, berarti kas bertambah. Jika kas bertambah, letaknya di sisi debit. Oke, kemudian lawannya ada pendapatan jasa. Nah, saldo normal untuk pendapatan jasa, mau nggak mau dia harus kita letakkan di sisi kredit. Ingat, jika misalkan lupa tentang saldo normalnya ada di debit atau di kredit gitu kan, ingat aja si kasnya. Kalau kasnya bertambah, berarti letaknya di debit, lawannya pasti di kredit. Jika kas berkurang, letaknya di kredit, maka lawannya harus di debit. Seperti itu ya. Nah, kemudian dengan menulis keterangan, jasa menjahit 20 baju seragam. Nah, keterangan ini memudahkan kita pada saat nanti kita kelompokkan akun-akun ini pada buku besarnya. Kita masuk pada 3 transaksi yang terakhir. Pada tanggal 20 Februari, Nika sebagai si pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan sebesar Rp200.000 untuk keperluan pribadinya. Maka akan kita catat. Nah, ingat, jika
uang keluar, lagi-lagi kas berada di sisi kredit sebesar Rp200.000. Kemudian pengambilan uang oleh pemilik atas keperluan pribadi pemilik tersebut, nama akunnya prive digabungkan dengan nama pemiliknya, jadi prive nikah, letaknya di sisi debit, dicatat dengan sejumlah nilai yang sama, yaitu Rp200.000. Transaksi pada 24 Februari, perusahaan menerima pendapatan jasa atas baju nikah yang dijahit sebesar Rp2.500.000. Nah, menerima pendapatan berarti perusahaan menerima uang. Jika menerima uang, kas letaknya di sisi debit dengan nilai Rp2.500.000. Kemudian pendapatan jasa sama seperti transaksi yang sebelumnya ya. Pendapatan jasa senilai Rp2.500.000 diletakkan di sisi kredit. Nah, untuk referensi, kode-kode referensi ikut aja sesuai dengan nomor bagan akun untuk Arunika Taylor. Transaksi yang terakhir, pada tanggal 25 Februari, perusahaan membayar gaji pegawai sebesar Rp1.500.000. Nah, membayar berarti perusahaan mengeluarkan uang dan kas diletakkan di sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Lawannya yaitu yang berada di sisi debit, yaitu beban gaji. Ingat, semua beban saldo normalnya itu di debit. Oke, selesai membuat jurnal umum. Sekarang kita buat buku besar dengan mengelompokkan akun-akun yang sama. Dimulai dengan buku besar akun kas, kemudian akun perlengkapan, selanjutnya ada akun peralatan, akun utang dagang, akun modal nikah, akun prive nikah, akun pendapatan jasa, akun beban gaji, dan akun beban sewa. Nah, urutan pada akun buku besar disesuaikan dengan urutan bagan akun Arunika Taylor. Yang pertama ada akun kas, kemudian di pojok kanan atas dituliskan nomor akun, kodenya 11. Nah, kolom yang pertama ada tanggal. Tanggal formatnya sama seperti mencatat jurnal umum. Kemudian keterangan diisikan dengan keterangan dari transaksi pada jurnal umum. Kemudian referensi JU1 maksudnya jurnal umum halaman 1. Jika JU2 berarti jurnal umum halaman 2. Dan JU3 berarti jurnal umum di halaman ketiga. Nah, lihat lagi pada sebelumnya, maka kas transaksi-transaksi yang berkaitan pada kas kita gabungkan. Oke, misalkan pada tanggal 1 Februari setoran modal awal sebesar 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah uang yang diterima oleh perusahaan, maka letaknya pada saldo di debit. Kemudian sewa toko sebesar Rp300.000. Nah, jika uang keluar letaknya di kredit. Jadi perhitungannya saldo sekarang 10 juta rupiah dikurangkan Rp300.000 sama dengan Rp9.700.000. Selanjutnya, jika membeli peralatan sebesar Rp2.800.000 juga saldo Rp9.700.000 dikurangkan dengan Rp2.800.000. Hasilnya Rp6.900.000. Begitu juga untuk membeli perlengkapan. Dan
Pada tanggal 15 jasa menjahit 20 baju seragam, maka uang bertambah. Nah, saldo juga ikut dijumlahkan. Jadi saldo pada sisi debit berkurang jika terdapat transaksi yang berada di sisi kredit. Kemudian akan bertambah jika terdapat transaksi yang berada di sisi debit. Kemudian saldo akhir yang bercetak tebal yaitu Rp7.700.000. Ini yang nantinya akan dipindahkan ke dalam tabel neraca saldo. Lanjut, buku besar untuk akun perlengkapan dengan nomor akun 12. Nah, pada contoh transaksi Arunika Taylor, pembelian perlengkapan hanya terjadi sekali saja. Walaupun sekali, tetap dibuat tanggalnya dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Oke, jadi kalau cuman sekali berarti tinggal dipindahkan aja tanpa ada penambahan dan pengurangan. Kemudian nama akun untuk peralatan, nomor akun 13, terjadi 2 kali pembelian peralatan oleh perusahaan. Referensinya ada di Jurnal Umum halaman 1, yang kemudian untuk pembelian yang kedua ada di Jurnal Umum halaman 2. Nah, dengan saldo akhir Rp6.800.000. Akun selanjutnya yaitu utang dagang dengan nomor akun 21. Hanya sekali terjadi transaksi pada utang dagang, yaitu pada CV Mesin Oke. Perusahaan berutang kan membeli mesin obras sebesar Rp4.000.000. Kemudian akun modal nikah dengan nomor akunnya 31. Nikah hanya sekali saja menyetorkan modal uangnya sebesar Rp10.000.000. Nah, harap dibedakan ya. Jadi kan pengambilan uang oleh si nikah ini dia tidak mengurangi modal nikah, tapi nanti ada nama akunnya tersendiri yaitu prive nikah. Nah, akun prive nikah yaitu sebesar Rp200.000 pengambilan pribadi oleh si pemilik perusahaan. Saldo normalnya di debit. Kemudian pendapatan jasa nomor akun 41. Terdapat 2 kali penerimaan pendapatan jasa oleh perusahaan, kemudian kita jumlahkan dan saldo akhirnya Rp5.500.000. Ingat ya, pendapatan jasa lawan dari kas. Tadi ini kan kalau pendapatan jasa saldo normalnya itu dikredit Rp5.500.000. Nah, uang yang kita terima itu kan nanti dia masuk ke kas. Jadi yang di debitnya itu akun kas, bukan akun pendapatan jasa. Akun selanjutnya yaitu beban gaji dengan nomor akun 51. Nah, dengan saldo akhir Rp1.500.000 karena cuman sekali saja pada bulan Februari perusahaan membayar gaji pegawai. Oh ya, istilah saldo yang sering kita kenal itu kan ada di dunia perbankan. Misalkan saldo merujuk pada uang yang ada dalam rekening, sedangkan dalam kredit misalkan saldo merujuk pada jumlah utang. Tapi pada akuntansi saldo itu menunjukkan selisih antara total debit dan total kredit yang ada selama satu periode. Jadi dia mengikuti saldo normalnya. Misalkan untuk beban, jadi kan saldo normalnya itu adanya di debit. Maka awalannya itu kita letakkan di debit. Kalau misalkan contoh seperti utang yang tadi kan, saldo normalnya kan adanya di kredit. Maka untuk awalannya kita tulisnya itu dia di
kredit. Kalau misalkan untuk saldo utang, jika perusahaan telah membayar utang senilai sejumlah berapa gitu kan. Nah, maka untuk pengurangannya letaknya pada sisi debit dan nilai kreditnya ikut berkurang sesuai dengan berapa yang dituliskan pada sisi debit. Paham nggak? Paham ya? Setelah selesai membuat buku besar, langkah selanjutnya yaitu saldo akhir pada buku besar. Tiap-tiap akun dipindahkan ke dalam tabel neraca saldo. Nah, penulisan neraca saldo dimulai dengan nama perusahaan, kemudian jenis laporan, baru di bawahnya tanggal neraca saldo dibuat. Biasanya tanggal pada neraca saldo dibuat itu ada di akhir periode suatu akuntansi, bisa per bulan, bisa per 3 bulan, atau bisa per tahun. Nah, untuk Arunika Taylor, kolom atau tabel untuk neraca saldo dimulai dengan kolom nomor akun, kemudian nama akun, dan saldonya. Nah, lihat aja di saldo akhirnya berada di mana, di debit atau di kredit. Itulah yang langsung kita pindahkan ke dalam tabel neraca saldo ini. Nah, kemudian setelah kita pindahkan semuanya, kita totalkan, kita hitung jumlahnya. Debit harus sama dengan kredit. Nah, kalau untuk Arunika Taylor, neraca saldonya balance dinilai Rp19.500.000. Jika nilai total debit dan kredit tidak sama, berarti terdapat pencatatan yang keliru. Gitu. Jadi untuk melihat benar tidaknya, harus totalnya itu, total antara debit dan kredit nilainya harus sama, karena kita merujuk pada persamaan akuntansi kan, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Selesai materi kita. Kemudian ini ada latihan. Jika ingin mencari atau penasaran dengan pencatatan akuntansi, kalian bisa coba membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo pada perusahaan jasa bimbingan belajar. Nama perusahaannya Bimbel A+, dengan 8 transaksi yang tampak pada layar. Silahkan menghitung. Semoga paham pada materi hari ini. Setelah kalian hitung neraca saldo Bimbel A+, nilainya seperti yang tertera pada layar, dengan nilai balance, debit, dan kredit sebesar Rp29 juta. Jika nilai ini sama seperti yang kalian cari, berarti kalian sudah paham atas materi hari ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.